Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabar kalian? Kalian semua udah sarapan atau belum? Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau absen dulu. Siapa yang nggak masuk? Kemarin kita sudah membahas tentang akhlak terpuji dan sekarang kita akan membahas tentang akhlak tercela. Nah, salah satu dari akhlak tercela ini yaitu takabur. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menjelaskan beberapa poin kepada kalian tentang apa saja sih yang akan kita capai di dalam pembelajaran kita kali ini. Poin pertama, kalian akan mempelajari tentang pengertian takabur. Nah, poin yang kedua, kalian akan mempelajari tentang dalil nakli yang berkaitan dengan takabur. Poin ketiga, kalian akan mempelajari tentang bagaimana sih cara menghindari takabur. Kemudian, poin yang terakhir, apa hikmah dari kita menghindari takabur. Oke, Ibu mulai ya dari penjelasan pertama tentang apa itu takabur. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang poin pertama, yaitu apa sih pengertian takabur. Nah, jadi takabur ini adalah suatu sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa dirinya lebih kuat dan lebih hebat dibandingkan orang lain. Dia selalu meremehkan dan tidak mengakui keberhasilan orang lain. Sifat ini termasuk penyakit hati yang dibenci oleh Allah karena dapat membuat seseorang terus menunjukkan kehebatannya di depan orang lain. Poin yang kedua, Ibu akan menjelaskan dalil nakli yang berkaitan dengan sikap takabur, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan sikap takabur ini di dalam Quran Surah Luqman ayat 18. Adapun bunyi surahnya yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Shadaqallahul azim. Makna utama dari ayat ini ialah menyerukan agar kita sebagai manusia jangan terlalu sombong. Bersikaplah tawadu dan rendah hati kepada siapapun itu. Sungguh Allah itu tidak menyukai dan tidak pula melimpahkan kasih sayangnya kepada orang-orang yang sombong dan selalu membanggakan dirinya. Poin yang ketiga, Ibu akan membahas tentang bagaimana sih cara kita menghindari sikap takabur. Yang pertama, kita selalu mengakui kekurangan dan kesalahan. Takabur seringkali muncul karena seseorang merasa terlalu percaya diri dan meremehkan orang lain. Jadi kalau kita punya kesalahan, kita selalu mengakui kesalahan kita. Jangan pernah takut untuk meminta maaf kepada orang lain. Yang kedua, kita harus menjaga keseimbangan antara rasa percaya diri dan rendah hati. Yang ketiga, bersikap ramah dan empati. Cobalah untuk memperlakukan orang lain dengan cara yang sama seperti yang Anda inginkan dari mereka. Contoh, ketika kita menginginkan orang lain bersikap baik terhadap kita, maka kita juga harus melakukan hal yang sama terhadap orang lain tersebut. Jangan kita bersikap jahat kepada orang lain, terus kita mengharapkan hal yang sebaliknya dari orang lain. Gak bisa, kita juga harus bersikap sama kepada orang lain, agar orang lain itu bisa melakukan hal yang sama juga terhadap kita. Kemudian, poin yang terakhir, Ibu akan menjelaskan hikmah dari menghindari sikap takabur. Hikmah yang pertama, kita akan selalu bersikap tawadu. Yang kedua, kita tidak akan mudah jatuh di dalam jerat-jerat kesombongan, sebab ujub ini merupakan pintu menuju kesombongan. Yang ketiga, kita tidak akan terpuruk ketika kita menghadapi berbagai krisis dan cobaan di dalam kehidupan. Yang keempat, kita tidak akan kena azab dan pembalasan cepat ataupun lambat. Sekarang Ibu akan menayangkan suatu video yang berkaitan dengan sikap takabur ini. Kalian simak dan tonton dengan baik. Kamu gak mungkin, tapi kanggo pangeran kabeh mungkin. Sudah, langsung poinnya aja. Kamu jauh-jauh dari kampung, pasti mau pinjam uang kan? Nih aku kasih aja, karena kalau minjem jelas kamu gak sanggup bayar. Ambil, sepurane dul. Aku ora butuh duitmu. Mong duit dunya 7 turunan ae mau sombong no. Nek pangeran karep, saiki pun iso ndadekno kowe lugur. Sandek-ndeke. Wassalam. Ya, halo? Aduh Pak, gawat Pak. Perusahaan investasi yang kita pasarkan ternyata abal-abal. Dia membawa kabur semua uang nasabah. Dan sekarang kantor kita di demo, minta ganti rugi uang nasabah. Berapa jumlah uang nasabah kita? Sekitar 10 triliunan Pak. Sekarang di sini, apalagi yang mau disombongkan? Hah? Tolong aku menyesal. Tolong pelankan siksaannya. Ini jahanam. Level siksaannya memang kenceng banget.
Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pagi hari ini, Ibu ingin memberikan beberapa soal kepada kalian untuk mengingat kembali apa yang sudah kalian pelajari dari tadi. Caranya kalian cukup klik link yang Ibu kirimkan, kemudian kalian menjawab soal yang ada di dalam link tersebut. Kemudian klik selanjutnya. Sebelum kalian mulai menjawab soal, Ibu akan mengajarkan bagaimana cara yang benar untuk menjawab soalnya. Kalian cukup membaca soalnya, kemudian membaca opsi jawaban A, B, C, D, dan mencekles kolom yang udah ada di samping opsi tersebut. Kemudian klik kirim. Ketika di HP kalian sudah seperti ini, berarti jawaban kalian sudah direkam. Baik, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu ajarkan kepada kalian bisa tersampaikan dengan baik dan kalian juga bisa menerapkan hal tersebut. Jangan lupa PR-nya dikerjakan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.